Ethics consisted in the pursuit of happiness, conceived of as the elimination of pain. Etik terdiri dari upaya untuk mengejar kebahagiaan dan mengeliminasi segala bentuk rasa sakit. Itu yang dikatakan oleh seorang filsuf bernama Epicurus. Lahir dari seorang kolonis Athenian miskin di Kepulauan Samos, Epicurus tidak kaya atau bukan keluarga dari aristokrat. Dan tampaknya ia menderita kesehatan yang buruk sepanjang hidupnya. Filosofi Epicurus mewakili campuran kreatif dari minat metafisik pre-Sokratik dengan kekhawatiran etis Sokrates. Sejalan dengan Demokritus, Epicurus mengajarkan metafisika atau mistik, tetapi menggabungkannya dan membenarkannya dengan jenis hedonisme terapeutik, di mana kecemasan dan ketakutan dapat diatasi melalui pengalaman indah dan kesenangan yang memadai. Epicurus memiliki sebuah pandangan bahwa jiwa bukanlah apa-apa, melainkan sebuah pergerakan atom yang ada di dalam diri seseorang. Beberapa atom bergerak dengan bebas memenuhi ruangan yang kosong di tubuh manusia, hingga manusia berhak atas kebebasan di dalam bertindak di kehidupannya. Pembahasan terkait hal kebebasan manusia dan jiwa atau atom di dalam tubuh manusia kian menjadi sebuah hal yang misterius, dan tidak ada penjelasannya yang berupa argumen yang lebih dalam dari Epicurus untuk menerangkan konsepnya. Konsep kebebasan manusia akan menghadapi berbagai kritik lebih awal dari teori-teori atom. Sudah jelas bahwa perhatian dari filsafat Epicurus adalah bukan pada spekulasi terkait metafisika, melainkan pada praktik filsafat kehidupan. Namun, dia membutuhkan frase atom hanya untuk menjadi pondasi argumennya. Filsafat etik yang dimiliki oleh Epicurus adalah filsafat etika yang mengajarkan untuk mengejar kebahagiaan, yang mana termasuk dalam upaya meminimalisir rasa sakit, sukar, penderitaan, dan kesedihan. Dua hal yang diajarkan oleh seorang filsuf seperti Epicurus, yaitu depresi atau sakit mental atau semua hal yang berhubungan dengan jiwa, merupakan suatu hal yang sangat buruk. Untuk beberapa sakit yang dirasakan pada fisik akan redah dan bisa dikendalikan di bawah kontrol pikiran, atau sebaliknya akan membawa kepada kematian. Menurut Epicurus, kematian bukanlah suatu hal yang pantas untuk ditakutkan. Pada saat konsep tentang kehidupan setelah kematian atau hari penghakiman oleh Tuhan itu belum ada, jiwa hanyalah suatu hal yang sangat terkoordinasi dengan doktrin atom di dalam tubuh. Dalam rangkaian atom yang ada di dalam tubuh manusia akan rusak dan bubar di saat tubuh mengalami kematian. Menurut Epicurus, mental yang depresi atau dengan kata lain sebagai bentuk dari ketakutan dan kegelisahan berkelanjutan yang tidak dapat diredahkan hingga akan menyebabkan gangguan di dalam tubuh dan kehidupan seorang tersebut. Di dalam filsafatnya, pikiran Epicurus cenderung pada sifat hedonistik karena sikapnya yang menitik beratkan kepada mengejar kesenangan hidup. Itu akan menjadi sebuah keburukan karena menimbulkan seks bebas atau pergaulan bebas hingga akan menyebabkan kemunduran pada gaya hidup. Beberapa orang Yunani menyebutkan bahwa dia tidak pantas bila harus disetarakan dengan para filsuf aliran Stoik lainnya. Seperti Epictetus, dia telah sadar bahwa tubuhnya telah membawanya kepada kebahagiaan dengan sekaligus membawa rasa sakit dan kesedihan sebagai sebuah konsekuensi kehidupan. Epicurus sangatlah yakin bahwa kesenangan dan kebahagiaan bisa diraih dengan ketidakberadaan rasa sakit dan ketakutan di dalam jiwa seseorang. Suatu perkataan fenomenal yang pernah diucapkan oleh seorang filsuf seperti Epicurus yaitu adalah,
Epicurus pernah berkeluh kesah dan berkata, "Apakah Tuhan mau mencegah kejahatan tapi tidak mampu? Maka dia tidak sempurna. Apakah dia mampu tapi tidak mau? Maka dia adalah seorang yang jahat. Apakah dia keduanya mampu dan mau? Lalu bagaimana bisa ada kejahatan?" Meskipun demikian, Epicurus bukanlah seorang ateis yang tidak percaya dengan keberadaan dewa dan Tuhan, karena dia percaya ada dewa-dewa, tapi dewa-dewa tersebut tidak memiliki minat terhadap urusan manusia, yang hanya akan membuat mereka terdistraksi dari pengejaran kenikmatan dalam kontemplasi mereka sendiri.